Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Filipi pasal yang keempat, ayat 4-7. Judul renungan kita pada hari ini adalah tidak masuk akal. Dalam suratnya kepada jemaat Filipi, Paulus menasihatkan agar kita senantiasa bersukacita di ayat 4. Kemudian disusul nasihat untuk berbuat kebaikan di ayat 5. Jika situasi kehidupan baik-baik saja, akan mudah melakukannya. Tapi saat muncul pergumulan, rasanya tidak masuk akal. Di tengah pergumulan, mungkinkah tetap dapat bersukacita? Mungkinkah masih terpikir untuk berbuat baik kepada sesama? Kunci menerapkan nasihat Paulus ada pada ayat berikutnya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi setiap kali pergumulan menerpa, kita tidak khawatir, melainkan berdoa kepada Tuhan. Sebagai hasilnya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiran kita. Tidak dapat dipahami di tengah pergumulan. Kita tetap merasa damai. Tidak dapat dimengerti. Kita masih bisa bersukacita dan giat melakukan kebaikan terhadap sesama. Walaupun tidak bisa masuk akal ya. Kebenaran firman Tuhan itu tidak dapat disangkal. Walaupun sulit dipahami, janji Tuhan itu pasti. Jadi, bila hari ini kita menghadapi pergumulan, alih-alih khawatir, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran kita. Di tengah pergumulan, tetap kita bersukacita, bersemangat melakukan kebaikan kepada sesama, karena percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sukacita yang anak-anak Tuhan senantiasa pancarkan dan kebaikan yang terus mereka lakukan memang mengherankan bagi dunia. Apa kata Alkitab tentang kekhawatiran, pertikaian antar sesama saudara, dan kesombongan yang terselubung? Oke, mari kita bahas satu-satu gitu ya. Mari kita terlebih dahulu membaca ayatnya, Filipi pasal yang 4 ayat 1-8. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan, ku minta kepadamu juga Sunsukos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, ini kita bicara tentang nasihat Paulus gitu ya, di pasal yang pertama, ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, ini ya, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Jadi Paulus ini memberikan semangat pada para pengikut Kristus untuk tetap tegar dan kuat dalam menghadapi cobaan dan tekanan dari oposisi pihak Romawi. Jadi intinya begini ya, jadi Kristen pada waktu abad pertama itu tidak mudah. Karena abad pertama dikuasai oleh kerajaan Romawi yang menganggap dewanya itu adalah sama dengan rajanya. Jadi raja itu didewa-dewakan gitu loh. Jadi kalau misalkan kita mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, nanti dianggap melawan daripada kekaisaran Romawi dan Romawi tidak suka. Nah itu yang terjadi. Jadi menjadi Kristen di abad pertama, setidaknya nanti sampai ke abad yang keempat, tahun 325 Masehi, itu terus-menerus selama 200-300 tahun itu dalam tekanan terus-menerus. Nah, pada hal-hal yang seperti inilah, Paulus memberikan semangat kepada para pengikut Kristus. Saudara, aplikasi praktisnya adalah, apakah saudara dalam pengikut Kristus itu sering dicemooh atau dilecehkan oleh pihak orang yang tidak mengenal Tuhan? Karena seringkali orang yang tidak mengenal Tuhan, semuanya juga begitu kok.
Semuanya juga berbuat dosa kok kayak gitu. Kamu ngapain kok aneh-aneh sendiri? Ya, seperti itu ya. Jadi, seringkali hal-hal seperti ini tuh melemahkan daripada semangat iman kita. Nah, karena bisa melemahkan semangat iman, maka Paulus memberikan kekuatan kepada orang-orang ini gitu ya. Semangat dan dukungan sangat diperlukan bagi saudara-saudara yang tertekan. Kepedulian, nah ini ya. Kenapa kok Paulus mau memberikan nasihat? Karena Paulus peduli. Kalau tidak peduli, ya gak teorisis, tidak usah nasihat-nasihatan. Ketika saudara seiman menderita gara-gara kepercayaannya pada Tuhan, ya masa bodoh. Nah, tapi Paulus tidak seperti itu. Paulus memelihara, merawat daripada jemaat-jemaatnya. Begitu ya. Oke, sekarang lanjut. Nah, ini kelihatannya ada masalah internal di gereja ya. Karena di ayat 2 dikatakan, Euodia ku nasihati, Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Artinya, ada ketidaksejalanan antara Euodia dan Sintike. Karena kalau ada kesejalanan, maka tidak mungkin nasihat Paulus adalah supaya mereka sehati dan sepikir dalam Tuhan. Nah, dari kata Yunani yang diberikan, kita dapat mengetahui Euodia dan Sintike itu adalah wanita. Karena kata mereka dalam bahasa Yunani-nya adalah autais, yang berarti mereka, tapi kata ini memiliki bentuk feminim. Sehingga yang disebut dengan Euodia dan Sintike itu adalah dua-duanya adalah berjenis kelamin perempuan. Mereka adalah orang Kristen yang sejati. Jadi Euodia dan Sintike itu dua orang yang sedang bertikai, setidaknya tidak sejalan pemikirannya, tetapi dua-duanya ini orang yang cinta Tuhan. Kok tahu? Karena di ayat 3 dikatakan, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Kalau bukan orang yang percaya, berarti ya namanya tidak mungkin tercantum dalam kitab kehidupan lah. Dari sini kita lihat, bahwa sekalipun dua orang ini benar-benar mengasihi Tuhan, sama-sama berjuang demi Paulus, berjuang bersama dengan Paulus untuk pekabaran Injil. Tapi dua-duanya ini bisa saja bertikai. Jadi bukan berarti kalau orang sudah pengikut Kristus, dua-duanya sama-sama cinta Tuhan, maka hidupnya itu aman-aman, damai-damai, hahaha gitu ya. Enggak. Ya. Nah, adanya keretakan di antara dua orang sesama pelayan Tuhan. Ini suatu kenyataan yang harus terjadi. Kenyataan yang bukan suatu yang aneh, tapi bisa terjadi. Keretakan diindikasikan bukan masalah doktrinal, tapi mungkin masalah kerja saja dalam cara pelayanan. Karena kalau ada masalah doktrinal, maka pasti akan disebut di sini. Ketidakcocokan ini rupanya hebat, sehingga membutuhkan pihak ketiga sebagai perantara, yaitu Sunsukos. Jadi karena mungkin Paulus itu pada waktu di Filipi itu ada dalam penjara, sehingga Paulus tidak bisa hadir langsung, maka Paulus meminta Sunsukos ini sebagai perantara tentang konflik yang terjadi antara Euodia dan Sintike. Jadi kesatuan dan tubuh Kristus itu adalah hal yang penting ya. Jadi sekalipun memungkinkan sekali ada dua orang yang cinta Tuhan, benar-benar cinta Tuhan, tapi karena jalannya berbeda, maka mereka bertikai satu dengan yang lain. Bukan masalah doktrinal, tapi masalah cara kerja. Itu pun harus selalu diselesaikan. Jika masalah sudah mencapai level tingkat tinggi, maka Paulus melakukan pembicaraan empat mata pada masing-masing dari mereka. Hal ini terlihat dari ayat Euodia ku nasihati, terus kemudian Sintike ku nasihati. Jadi dua orang ini benar-benar secara pribadi sama Rasul Paulus itu dinasihati. Nah, dari sini cocok sekali untuk kepemimpinan kita gitu ya. Jadi kalau misalkan ada dua orang yang bertikai, kita tahu dua orang ini sama-sama maksudnya baik. Solusi yang terbaik adalah bukan untuk saling nyalakan satu dengan yang lain. Kamu salah, kamu goblok, kamu gini gitu. Bukan. Tapi solusinya adalah panggil, cari tahu akar permasalahannya kenapa kok ada pertikaian antara pihak A dan pihak B. Dalam hal ini, kenapa kok ada pertikaian antara Euodia dan Sintike? Panggil empat mata, bicara baik-baik. Jadi, kalau Anda melakukan prinsip ini, panggil empat mata, bicara baik-baik, Anda sedang melakukan prinsip firman Tuhan. Gitu ya. Ayat keempat.
Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, saudara, kita bingung ya. Kenapa kok disuruh bersukacitalah senantiasa? Terus kata bersukacita diulangi lagi, sekali lagi kukatakan bersukacita. Berarti kalau diulangi 2 kali, itu menandakan suatu yang sangat penting. Betul nggak? Nah, terus kalau ini sangat penting, oke lah diulangi 2 kali tandanya penting. Tapi permasalahannya kata keterangan yang mengikuti bersukacita ini yang bingung ya. Karena dikatakan bersukacitalah senantiasa. Jadi all the time di dalam Tuhan. Saudara, bersukacita all the time ini bingung ya. Karena kita tuh secara umum prinsipnya tuh bersukacita itu adalah melekat pada hal-hal yang duniawi. Contoh, misal seorang tuh bersukacita karena apa? Karena dapat rumah baru, mobil baru, habis putus, kemudian dapat pacar baru, misalkan kayak gitu. Jadi, kondisi sukacitanya itu melekat. Seandainya kita berpikir, misalkan mobilnya hilang atau rumahnya hilang, maka yang terjadi adalah sukacitanya juga hilang. Jadi, sukacita melekat pada kebendaan. Itu secara duniawi. Nah, kalau kita menggunakan prinsip ini, kita akan sangat-sangat kebingungan sekali. Mengartikan ayat keempat, kok bisa ngomong bersukacita senantiasa? Senantiasa berarti kan all the time, segala waktu, segala situasi. Padahal dari contoh tadi, kita tahu mobil hilang, sukacita juga hilang, kan gitu. Nah, kunci sederhananya adalah gini. Ngomong bersukacita senantiasa, ada kata keterangannya lagi, yaitu apa? Dalam Tuhan. Itu kata kuncinya penting. Terus kita tanya lagi, ya opo carane sukacita senantiasa dalam Tuhan itu bagaimana toh ya? Sukacita kita tadi kan melekat pada kebendaan. Pindahkan. Sukacita kita harus melekat pada karya penebusan Kristus di kayu salib. Hubungannya apa? Hubungannya gini. Saudara adalah orang yang berdosa. Saudara adalah tidak layak menerima keselamatan. Tetapi saudara dilibatkan di dalam pekerjaan Tuhan. Bahkan diperbolehkan mungkin seperti Euodia dan Sintika melayani Tuhan. Nah, bukankah hal itu adalah suatu yang sukacita luar biasa? Dan karya penebusan Kristus yang menyegarkan kehidupan kita, itu adalah senantiasa tak lekang oleh waktu, tak bisa dihapuskan oleh zaman. Karena karyanya itu adalah everlasting. Jadi, mau tahu rahasianya bersukacita senantiasa? Sukacita itu harus melekat di dalam salib Kristus. Nah, ayat 5 ini kalau dibaca sekilas agak membingungkan ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Loh, disuruh pamer tak? Kebaikan hati diketahui semua orang itu memang disuruh pamer. Nah, kalau orang nggak ngerti apa-apa ini salah persepsi ya. Jadi ini bukan ditujukan untuk kesombongan. Tapi kenapa? Kalau kebaikan hati kita tuh diketahui semua orang, bukan panjat sosial, itu supaya citra Kristus dapat dipancarkan oleh kebaikan kita. Nah terus gunanya apa kalau citra Kristus itu dapat dipancarkan? Ya supaya orang lain itu tertarik ikut Yesus dan menjadi orang yang percaya gitu loh. Jadi bukan pamer kebaikan. Karena ini bertentangan dengan ayat, tahu ayatnya yang orang Farisi dan orang apa namanya? Orang pemungut cukai. Orang Farisi doa kan suka pamer-pamer tuh ya. Puasa Senin Kemis lah. Terus kemudian tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, tidak berzina, selalu apa memberikan perpuluhan apa gini gitu. Ini doa pamer dan itu ditentang oleh Yesus Kristus. Jadi, kalau kesombongan yang pamer sifat kerohanian itu ditentang oleh Yesus Kristus, tidak mungkin kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Itu memiliki maksud seperti pemungut cukai. Seperti daripada orang Farisi tadi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau gitu berarti harus diartikan apa? Ya seperti tadi. Yaitu supaya citra Kristus terpancar dari kebaikan hati kita. Sehingga orang yang tertarik. Dan mungkin orang akan bertanya, oh, atau bisa menilai, oh jadi Kristen itu seperti ini. Aku pengen tahu, aku pengen tertarik, mengapa kok dia bisa berubah. Dari sikap yang mungkin pemarah, jadi sikap yang sabar. Ada apa yang bisa mengubahkan dia? Nah, tentang ini
Ini adalah suatu hal yang kesempatan yang sangat baik untuk jadi penginjilan. Begitu ya. Oke, lanjut. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi dalam segala hal nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi maksudnya gini ya. Kalau kita tadi bahas di dalam suatu pelayanan, Euodia dan Sintike bertikai. Kita tidak jelas pertikaiannya karena apa, yang pasti bukan karena doktrinal. Apa mungkin mereka salah satunya itu khawatir akan masalah persediaan, makanan atau apa, hal-hal yang berhubungan dengan itu. Mungkin sekali, karena setelah menasihati Sintike Euodia kunasihati, maka topik-topik yang disinggung itu adalah topik sukacita, topik nyatakanlah segala keinginanmu itu dalam doa dan permohonan. Saya menduga ada permasalahan dalam tubuh Kristus yang dialami oleh Euodia dan Sintike dalam cara bagaimana caranya supaya kita tetap bisa melayani tetapi segala kebutuhan hidup juga terpenuhi. Mungkin ada permasalahan seperti itu. Ya toh? Jadi di dalam kehidupan ini pelayanan terkadang kekhawatiran itu menghantui ya. Baik itu urusan ekonomi, urusan keamanan dalam pemberitaan Injil, urusan masa depan ini mau kemana. Kadang penuh dengan kekhawatiran. Tapi satu hal yang pasti ya, Roma 8 ayat 28 ya. Tetapi Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan pada setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi jangan khawatir. Karena Tuhan itu selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan, bukan rencana kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11 juga demikian ya. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, bukan. Bukan seperti itu. Jadi tentang permasalahan ini, tentang masalah urusan ekonomi, urusan keamanan, masa depan, tentang penginjilan, Paulus menyatakan, kita semua harus menghadap kepada Tuhan dan memiliki iman. Kenapa? Karena ayat 7 ngomong gini ya, damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Mungkin dalam pemikiran manusia, ini tidak mungkin terjadi. Tapi toh itu mungkin. Toh itu mungkin terjadi. Akan memelihara damai sejahtera Allah itu, memelihara, maksudnya memberikan ketenangan kepada hati dan pikiranmu dalam Kristus. Saudara, pertolongan Tuhan itu seringkali melampaui jangkauan akal kita, pemikiran kita. Sehingga kita sekali lagi harus beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Jadi paling tidak gini ya, bagaimana caranya ya, supaya tidak khawatir. Ya caranya Anda harus beriman kepada Tuhan, percaya bahwa Dia itu akan menyediakan yang terbaik. Mungkin yang Anda lihat sekarang, itu adalah bukan yang terbaik. Saudara, saya teringat ceritanya di Perjanjian Lama, peristiwa perjalanan bangsa Israel di Padang Gurun, kejadian di Mara dan di Elim. Pada waktu kejadian di Mara, itu bangsa Israel komplain ya, masalah tentang air, kehausan, dan lain sebagainya. Padahal jalan sedikit lagi, mereka sudah sampai Elim. Elim itu adalah oasis. Oasis, tempat yang banyak sumber airnya. Ya. Nah, itu waktu itu kan ada 12 suku Israel. Nah, satu mata air itu untuk satu suku. Sampai segitunya. Artinya itu gini, kadang-kadang kita tuh ada di Mara, ada di Padang Gurun, gak mampu melihat Elim. Nah, terhadap hal ini harus beriman. Sama seperti gini ya, pada waktu Musa membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir, pada waktu sampai di Laut Teberau, bingung. Depan Laut Teberau, belakang dikejar bangsa Mesir, kiri kanan gunung, mau lari kemana? Nggak ada. Kan nggak punya baling-baling bambu kayak Doraemon. Nggak punya, bro. Kalaupun punya nggak cukup. Bangsa Israel 2,5 juta, bro. Nah, kemudian yang terjadi adalah apa? Mujizat terjadi. Dan dari sana kita bisa ngambil kesimpulannya. Ketika Anda dalam posisi yang terjepit, justru Anda sedang dekat dengan cara Tuhan membebaskan Anda.
kuasa Tuhan. Anda dekat sekali. Ketika Musa terjepit, dekat sekali dengan mujizat laut Teberau. Anda juga terjepit, dekat sekali dengan jalan keluar yang sudah Tuhan sediakan. Dan bersiap-siaplah untuk memuji dan bersukacita karena Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada segala permasalahan saudara. Nah, ini ada ilustrasi Saulin angkut air. Gitu ya. Nah, Saulin angkut air itu gini ceritanya ya. Nah, di gambar itu kita lihat ya. Saulin itu membawa timba 2, kiri dan kanan. Ya. Nah, terus Saulin ini membawa kiri dan kanan, terus itu turun ke sungai, naik ke atas gunung. Turun ke sungai, naik ke atas gunung. Gitu terus itu ya. Nah, suatu saat ada satu Saulin itu, ternyata ya, hasil ambilan air itu paling sedikit di antara semuanya. Terus usut punya usut. Ternyata timbon ini bocor, baknya ini bocor, gitu ya, tempat yang kayu-kayu dulu. Bocor, dia tidak sempat untuk menambal, karena kalau menambal nanti waktunya habis dan gimana gitu ya. Terus akhirnya dia merasa lemes, merasa minder, merasa kok produktivitasku beda ya sama teman-temanku ya. Teman-temanku bisa menghasilkan, tapi aku tidak menghasilkan. Jadi dia di-down. Nah, kemudian gurunya manggil dia. Terus kemudian, gurunya manggil, kenapa kok bersedih? Iya, soalnya hasilku air ini lebih sedikit. Oh gitu, kenapa? Oh bocor. Gitu ya. Terus guru ini ngomong, ada suatu kebaikan yang tidak engkau lihat. Kebaikan apa itu? Terus kemudian si Saulin ini, saya tidak bisa melihat kebaikan apapun dari peristiwa ini. Gurunya ngomong, karena kebaikan yang kamu lihat, itu butuh waktu. Waktunya kapan? Lihat saja nanti. Wah, gitu ya. Berbulan-bulan lamanya. Setelah itu, tahu kebaikannya apa? Kan selalu katakanlah dia naik gunung itu misalnya sisi kirinya ya, selalu bocor terus. Airnya kan turun terus loh. Dan di sisi kiri yang airnya itu turun terus, itu ada tumbuhan. Dan tumbuhan itu tumbuh. Dan jalur di mana Saulin ini mendaki, hanya jalur di sanalah yang tumbuh bunga dan tumbuh-tumbuhan. Yang jalur tempat-tempat lain itu tidak tumbuh sama sekali. Terus gurunya panggil dia dan ngomong, apakah kamu merasa bahwa pekerjaanmu yang dahulu itu adalah sia-sia? Oh, enggak. Kenapa? Karena saya bisa melihat ternyata kebocoran timba itu mendatangkan kebaikan yang lain, yaitu apa? Tumbuh-tumbuhannya itu bertumbuh dengan subur yang hanya ada di jalur saya. Di jalur orang lain itu tidak ada. Dan bagi saya, itu adalah menyenangkan sekali. Saudara bisa lihat cara berpikir seperti ini? Jadi ada suatu kebaikan yang lain. Kita mengharapkan kebaikan itu definisinya satu, yaitu apa? Air, produktivitas tinggi. Cuma itu doang. Tapi ada kebaikan lain yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Itulah yang disebut apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Tidak terpikirkan kita sebelumnya. Itu yang akan kita alami. Itulah sebabnya kita harus mendidik pikiran kita itu dengan pikiran yang sehat. Ayat 8 kita tutup dengan ngomong gini ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, semua yang positif, pikirkanlah semuanya itu. Jadi janganlah kita mengisi pemikiran-pemikiran kita dengan prasangka atau hal-hal yang buruk dan hal-hal yang negatif. Karena hal-hal yang buruk dan hal-hal yang negatif tidak membawa pikiran kita kemana-mana. Itu hanya menciptakan konflik-konflik yang kalau kita tidak mikir jelek, tidak mungkin akan tercipta konflik itu. Jadi terkadang ada konflik yang tercipta gara-gara apa? Pikiran kita jelek. Nah, kembali lagi. Apakah ada Yudia dan Sintik yang mengalami hal yang sama? Memungkinkan sekali. Sehingga di dalam hubungan saudara seiman, maka harus ada semua yang baik, semua yang mulia, semua yang benar, semua yang adil, semua yang manis, semua yang suci, semua yang sedap didengar. Pikirkanlah semuanya itu.
dalam kehidupan kita berelasi dengan orang-orang percaya. Pertanyaannya, apakah kita memikirkan hal-hal yang demikian? Kalau tidak, ubah cara pikirmu mulai sekarang. Bukan kebetulan Anda mendengarkan firman Tuhan sekarang. Ubah cara pikirmu sehingga Anda menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sehat secara berpikir, mentally health, gitu ya. Tidak sakit jiwa maksudnya ya. Karena pikiran-pikiran jelek, pikiran-pikiran negatif ini bisa membuat orang itu secara tidak sadar sakit jiwa nih. You know? Jangan. Tuhan tidak ingin Anda sakit jiwa. Tuhan ingin Anda sehat jasmani dan rohani. Isilah pikiran-pikiran Anda sesuai dengan Filipi pasal yang 4 ayat 8. Semua yang mulia, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Amin.